Apakah kamu termasuk orang yang baru ikutan IPO dan sering bertanya-tanya saat sahamnya naik sebaiknya dijual atau di hold, atau saat sahamnya turun sebaiknya cut loss atau justru average down? Di video ini kita akan bahas semua pertanyaan tersebut supaya teman-teman nggak bingung lagi saat ikutan IPO. Seperti kalau sahamnya naik sebaiknya di hold atau di take profit, dan kalau sahamnya turun justru di cut loss atau sebaiknya justru average down. Dan di video ini juga kita bahas kenapa sebaiknya teman-teman jangan beli saham IPO yang ada di papan akselerasi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan teman-teman udah like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. Membeli saham IPO di hari pertama memang menjanjikan keuntungan yang cukup menarik ya teman-teman. Karena memang saham-saham IPO biasanya di hari pertama langsung arah. Ada yang 25%, bahkan ada yang sampai dengan 35%. Dan tentunya hal ini cukup menarik bagi para investor baru. Di mana menurut studi dari Stockbit menggunakan data 161 saham yang melantai di BEI periode 6 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2024, memang betul bahwa saham IPO menawarkan risk and return yang asimetri, di mana potensi keuntungan lebih tinggi dibandingkan risiko kerugian. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk papan akselerasi ya teman-teman. Untuk memaksimalkan profit dari IPO, dari tabel ini bisa kita lihat. Contohnya, untuk kriteria saham A, jika performa hari H IPO-nya lebih dari 20%, maka waktu yang paling optimum untuk menjual adalah H+6 atau strategi hold plus H6. Untuk return yang paling maksimal, jual apabila kenaikan harian kurang dari 20%. Artinya, kalau ada kenaikan harian kurang dari 20%, maka teman-teman harus siap untuk menjual sahamnya. Untuk skenario B, jika performa di hari H IPO kurang dari 20%, waktu paling optimum untuk menjualnya adalah di hari H IPO. Untuk contoh detailnya, ilustrasinya untuk kriteria saham A, anggaplah dengan kode ticker AAAA, IPO pada 7 Juni 2024. Dan mengalami kenaikan 25%, maka sebaiknya jual pada hari ke-6 perdagangan setelah listing untuk memaksimalkan return. Dan jika kenaikan harian kurang dari 20%, maka tanpa perlu menunggu H+6, teman-teman udah harus menjualnya. Untuk ilustrasi yang kedua, contohnya untuk saham dengan ticker BBBBB, IPO pada 7 Juni 2024 dan mengalami kenaikan 5%. Karena kenaikan di bawah 20%, jual segera pada hari listing atau di IPO Day. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada tabel ini ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat setelah H+6, expected loss pada H+7 menjadi lebih besar jika dibandingkan dari hari H IPO sampai dengan H+6. Jadi bagi kamu yang suka bingung apakah hold atau sell saham IPO, hasil studi dari Stockbit ini bisa menjadi salah satu hal yang kamu pertimbangkan. Jadi ke depan kamu tidak perlu bingung lagi apakah harus hold ataupun sell. Lalu kenapa kita harus menghindari saham di papan akselerasi? Dari grafik ini kita bisa lihat untuk papan pengembangan dan papan utama, expected return-nya dari hari H IPO sampai dengan H+6 posisinya selalu naik ya teman-teman. Sedangkan untuk saham papan akselerasi di sini posisinya selalu minus. Bisa kita lihat melalui garis berwarna merah berikut ini. Itulah kenapa dari hasil studi ini sebaiknya teman-teman tidak usah ikut saham IPO yang ada di papan akselerasi. Selain itu, untuk memaksimalkan IPO, teman-teman juga harus tahu track record dari underwriter ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat underwriter yang memiliki track record cukup bagus. Di sini yang tertinggi adalah SH atau Arta Sekuritas, LG, Trimegah Sekuritas, KE Ciptadana Sekuritas, II Danatama Sekuritas, AI UOB Kaihian, YJ Lotus Andalan, MG Semesta Indovest, SF CP AZNI IFPD, C3, KZ, CC, DP, ZP, AR, dan HP. Dari semua underwriter ini, kira-kira mana underwriter favorit kamu? Tapi yang jelas, dari data ini bisa kita lihat, kalau SH, LG, dan juga KI, average IPO day expected return-nya lebih dari 20% ya teman-teman. Dan ini menjadi track record yang cukup menarik. Jadi kurang lebih itulah strategi jika teman-teman ikut saham IPO.
Perlu saya tekankan bahwa ini berdasarkan hasil statistik ya teman-teman, bukan suatu patokan yang pasti. Bisa berubah di kemudian hari. Tapi kalau menurut saya, jika teman-teman udah merasa cuan, ada baiknya di take profit aja. Supaya yang tadinya cuan, nggak jadi malah minus. Sedangkan kalau sahamnya turun sesuai tadi yang sudah kita bahas, maka sebaiknya di cut loss aja supaya turunnya nggak semakin dalam. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan sesuatu hal yang pasti. Karena memang dalam saham itu ada ketidakpastian. Kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Jadi, kalau menurut teman-teman gimana? Masih tertarik untuk ikutan IPO lagi? Atau punya trauma karena IPO-nya Gotoh? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.